Halo semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di Rajut Film. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan dilancarkan segala urusannya hari ini. Yuk, kita mulai videonya. Kang Taisho adalah seorang pengacara magang di perusahaan hukum JH. Di sana, ia telah bekerja selama 8 bulan. Tapi meskipun sudah bekerja dengan sangat giat, perusahaan tersebut belum juga mengangkatnya sebagai karyawan tetap. Suatu ketika, saat suasana sedang santai, So, yaitu direktur utama, pergi keluar kantor. Di luar sana, ternyata sudah ada banyak orang yang sedang berdemo. Direktur So nyaris saja diserang oleh para pendemo, tapi beruntung datanglah Taisho membantu menahan para pendemo itu sehingga Direktur So bisa masuk ke dalam mobil dengan selamat. Melihat apa yang dilakukan Taisho barusan, keesokan harinya, Direktur So pun memberikan Taisho sebuah tawaran. Ia akan diangkat menjadi karyawan tetap, namun dengan satu syarat. Taisho harus mengelola sebuah kebun binatang bernama Dongsan yang hampir bangkrut agar bisa ramai kembali. Direktur So memberinya waktu 3 bulan untuk melaksanakan tugas tersebut. Keesokan harinya, Taisho pergi ke kebun binatang Dongsan dengan mengendarai mobil hadiah dari Direktur So. Setelah sampai, Taisho merasa bingung karena dia sama sekali tidak melihat satupun hewan di sana. Ia hanya mendengar suara-suara aneh. Namun, setelah diamati lebih dekat, ternyata itu bukan suara hewan sungguhan. Akhirnya, Taisho bertemu dengan 4 pegawai kebun binatang tersebut, Suwon sebagai dokter hewan, Seyong sebagai manajer, Gunwook sebagai petugas kebun binatang, dan Haikyung sebagai staf bagian perawatan. Mereka menjelaskan bahwa hampir semua hewan telah disita, karena kebun binatang Dongsan tidak sanggup membayar hutang. Mendengar hal itu, Taisho kemudian berencana membeli kembali hewan-hewan yang disita dengan menggunakan uang dari Direktur So. Namun manajer Seyong mengatakan bahwa untuk membeli 1 ekor hewan saja membutuhkan waktu paling cepat 3 bulan hingga hewan itu tiba. Sepulangnya dari kedai, Seyong menyuruh Taisho untuk tinggal bersamanya di rumah dinas kebun binatang. Esok harinya, di tengah kebingungannya mencari cara agar kebun binatang bisa ramai kembali, Taisho tidak sengaja melihat foto bergambar seseorang yang sedang memakai kostum hewan. Dari situlah ia mendapatkan ide. Ia kemudian menyusun rencana untuk membuat kebun binatang tetap buka dengan cara para pegawainya memakai kostum hewan dan berakting seolah-olah mereka adalah hewan sungguhan. Rencana itu pun berjalan. Para pegawai dengan susah payah belajar gerak-gerik hewan agar terlihat nyata di depan pengunjung. Meskipun awalnya canggung, perlahan kebun binatang itu mulai dikunjungi orang-orang. Namun tak lama kemudian, muncul kabar bahwa kebun binatang Dongsan akan segera ditutup dan diubah menjadi perumahan baru. Setelah acara pengumuman proyek tersebut selesai, Taisho menceritakan semuanya kepada para pegawainya. Karena kecewa dan merasa dikhianati, mereka semua pergi meninggalkan Taisho. Pagi harinya, ketika kebun binatang Dongsan kembali dibuka secara gratis, terlihat banyak sekali pengunjung yang datang. Dr. Suwon kemudian membagikan brosur untuk meminta orang-orang membantu melindungi kebun binatang tersebut dan membatalkan rencana penggusuran. Berita itu pun akhirnya menyebar luas, hingga masuk ke koran, membuat pimpinan perusahaan pembeli tanah kebun binatang menjadi marah. Ia berniat membatalkan kontrak kerjasama dengan perusahaan Direktur So. Namun Direktur So tidak kehabisan akal. Ia tetap mencari cara agar proyek besar itu tetap bisa berjalan. Keesokan harinya, tanpa sengaja, Taisho melihat mantan pacar Haikyung berada di dalam ruang kantor Direktur So. Ternyata Direktur So telah membayarnya sebesar 30 juta won untuk membongkar rahasia bahwa semua hewan di kebun binatang tersebut hanyalah manusia berkostum. Setelah mantan pacar Haikyung itu buka mulut, Direktur So dan asistennya pun segera pergi untuk memastikan dengan mata kepala mereka sendiri. Namun sesampainya di sana, yang Direktur So lihat adalah game seekor beruang kutub asli. Awalnya, Direktur So percaya pada Taisho. Tapi saat mereka melihat jerapah di sana, ia kembali curiga. Setelah memperhatikan lebih dekat, Direktur So pun berpikir bahwa semua binatang di kebun binatang itu hanyalah palsu. Ia lalu kembali ke kandang game
karena mengira bahwa beruang kutub itu juga palsu. Setelah kejadian itu, Taisho merasa sangat menyesal dan meminta maaf kepada keempat rekannya. Namun di situ Taisho berkata bahwa ia tidak akan menyerah. Ia berencana menemui pimpinan perusahaan pembeli tanah kebun binatang Dongsan dan akan berusaha meyakinkannya untuk tetap mempertahankan kebun binatang tersebut. Tak lama kemudian, Taisho benar-benar datang bertemu dengan pimpinan perusahaan itu. Ia menjelaskan bahwa bila pembangunan perumahan di wilayah tersebut tetap dilanjutkan, maka akan banyak protes dari masyarakat akibat banyaknya pepohonan yang harus ditebang. Karena itulah, Taisho mengusulkan untuk tetap mempertahankan kebun binatang Dongsan beserta pepohonan di dalamnya agar proyek pembangunan perumahan tetap bisa berjalan, namun dengan citra sebagai perumahan ramah lingkungan, di mana orang-orang yang tinggal di sana bisa hidup berdampingan dengan para binatang. Mendengar semua penjelasan Taisho itu, pimpinan perusahaan pun akhirnya setuju. 21 tahun kemudian, rancangan perumahan ramah lingkungan tersebut telah selesai dan siap untuk segera dibangun. Setelah mendengar presentasi pembangunan itu, manajer Seyong serta Dunwook terlihat begitu bahagia karena kebun binatang mereka masih bisa tetap berdiri. Di sisi lain, Dr. Suwon bersama Taisho sedang berada di Kanada untuk melihat game beruang kutub yang kini telah dipindahkan ke pusat konservasi di sana. Dari jendela, Dr. Suwon terus mencari-cari keberadaan game di antara para beruang lainnya. Namun, Taisho dengan tenang berkata bahwa beruang itu masih sama.